Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal tentang KSN atau OSN tingkat kabupaten kota. Nomor satu, kita bahas dari yang nomor satu ya. Jadi ada sebuah proyektil. Proyektil itu kayak benda bermassa gitu ya, ditembakkan dari permukaan tanah ke udara dengan ada kecepatan awal tertentu dan sudut elevasi alfa terhadap horizontal dan percepatan gravitasi G ke bawah. Jadi kalau kita gambarin, ini tuh sebenarnya tentang gerak parabola teman-teman. Jadi, misalnya ini adalah proyektilnya, dia ditembakkan kan dari permukaan tanah ke udara, ada kecepatan awal tertentu, berarti dia punya V0 dan sudut elevasi alfa terhadap horizontal. Berarti ada sudut alfa di sini terhadap horizontal, percepatan gravitasi G-nya itu adalah ke bawah. Hambatan udara dapat diabaikan, tinggi maksimum proyektil sama dengan H. Jadi si proyektilnya tuh nanti geraknya kurang lebih bakal kayak gini ya. Cung. Nah, ini adalah tinggi maksimumnya yang tadi tuh disebutin sebagai H, sedangkan jangkauan mendatar maksimum sama dengan R. Berarti R-nya itu adalah dari awal sampai dia nyampe ke tanah lagi, itu adalah R. Terus ada hubungan dari soal tuh kalau misalnya tan alfa itu sama dengan NH per R dengan yang ditanyain di sini itu adalah N-nya. Nah, kalau teman-teman perhatiin ini tuh tadi seperti yang udah dibilang adalah tentang gerak parabola. Kalau gerak parabola tuh di Quirmer dia dipelajarinya di kelas 11 ya. Jadi teman-teman yang kelas 11 pasti udah tahu mengenai gerak parabola ini. Nah, untuk ngerjain soal ini kita harus lihat dulu nih, persamaan yang udah diketahui dari soal itu adalah tan alfa sama dengan NHR. NH per R. Berarti H dan R di sini itu adalah tools atau alat bantu buat kita ngerjain soal ini. H itu apa sih? H itu adalah tinggi maksimumnya berdasarkan soal. Nah, tinggi maksimum atau H maksimum rumusnya di gerak parabola tuh adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Dengan V0 itu adalah si kecepatan awalnya, theta tuh dia sudut ini ya, sudut elevasi. Kalau di sini berarti dia pakai alfa ya. Oke, kita langsung aja ganti pakai alfa biar gak bingung gitu ya. Kenapa di sini ada alfa, ada theta gitu ya. Oke. Gitu. Ini adalah si persamaan untuk mencari H-nya kayak gitu. Terus di sini juga ada R. R itu adalah jangkauan mendatar maksimum yang mana kalau kita cari juga menggunakan persamaan gerak parabola. Sebenarnya gerak parabola itu dia gerak gabungan antara GLB dan GLBB. Rumusnya itu adalah 2V0 kuadrat cos theta sin theta. Oke. Sorry. Kita udah di awal udah mau pakai alfa ya sudut elevasinya. Jadi 2V0 kuadrat cos alfa sin alfa dibagi dengan G. G itu di sini adalah percepatan gravitasinya. Nah, ini adalah rumus gerak parabola yang akan ngebantu buat kita ngerjain soal ini, kayak gitu. Oke, lalu kalau udah kayak gini gimana nih? Nah, kalau udah kayak gini, sebenarnya kita bisa cari N langsung menggunakan persamaan ini tadi nih. Oke, kita mungkin tulis ulang di sini ya, biar sedikit lega gitu nulisnya. Jadi, ada tan alfa yaitu adalah N dikalikan dengan H per R gitu. Nah, sekarang kita akan masukkan atau substitusiin H dan R-nya, yang mana H-nya tuh yang tadi V0 kuadrat itu ya. Berarti V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Itu adalah H-nya. Kita gunain yang warna biru ya buat si pembaginya biar gak bingung. Dibagi 2 V0 kuadrat cos alfa sin alfa dibagi dengan G. Oke, ini adalah persamaan yang akan kita dapetin kalau kita masukin persamaan tadi. Nah, ini kan sebenarnya persamaannya bisa kita sederhanain ya teman-teman. Karena ini ada pembagian, di dalam pembagian jadi kelihatannya tuh kurang rapih, kelihatannya tuh sulit buat diselesaikan, padahal ini bisa diselesaikan. Jadi kita bisa jungkirin persamaan bawah tuh ke atas gitu ya, biar jadi perkalian. Nah, jadi persamaan yang atas, yang V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G ini bisa kita keep atau ya simpan aja kayak gitu. Terus yang bawahnya bisa kita jungkir.
Jadi perubahan si operasinya asalnya pembagian jadi perkalian. Jadi G dulu dibagi dengan 2 V 0 kuadrat cos alfa sin alfa. Nah, sekarang kita bisa coret-coret aja nih teman-teman. Di sini ada G, di bawah juga ada G, berarti G-nya boleh banget kita coret. Kemudian di sini juga ada V 0 kuadrat, di sini ada V 0 kuadrat. Boleh banget juga kita coret. Terus lagi di sini ada sin alfa di atas tuh. Ntar kita di sini ada sin kuadrat alfa, di bawah ada sin alfa. Berarti ini tinggal sisa sin alfanya aja ya. Oke, gitu. Nah, sekarang kita rapihin dulu deh karena udah gak ada yang bisa dicoret lagi ya. Jadi sisanya yang kiri tuh dia gak ada perubahan, tan alfa. Yang atas tuh berarti tinggal si n dan sin alfa. Berarti n dikali sin alfa. Yang bawah tuh adalah ada angka 2 dari sini, 2 dari sini. Berarti 2 kali 2 sama si cos alfanya ya. Cos alfa. Gitu. Oke, kita rapihin lagi. Berarti tan alfa sama dengan n kali sin alfa dibagi 2 kali 2 itu adalah 4 cos alfa. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, lihat di sini sin alfa dibagi dengan cos alfa itu adalah tan alfa, teman-teman. Jadi, tan alfa itu tuh sama dengan n per 4 dikalikan dengan tan alfa. Dari mana kita tahu sin per cos itu adalah tan? Itu tuh identitas trigonometri aja sih, kayak gitu. Nah, kita lihat di ruas kiri ada tan alfa, di ruas kanan ada tan alfa. Ini kedua ruas boleh banget kalau kita misalnya bagi dengan tan alfa. Jadi ruas kiri tan alfa bagi tan alfa itu adalah 1. Ruas kanan n per 4 kali tan alfa dibagi tan alfa itu bakalan n per 4 aja. Sekarang tinggal kaliin kedua ruasnya dengan 4 atau 4-nya pindah ruas ke kiri. Jadi 1 kali 4 sama dengan n. Nah, 1 kali 4 kan 4 ya. Sama dengan n. N-nya berarti sama dengan 4. Kalau misalnya di OSN itu tuh biasanya harus ada satu angka di belakang koma, jadi kita bisa tulis 4,0 kayak gitu. Jadi jawabannya adalah ini ya teman-teman, n-nya tuh adalah sama dengan 4 kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.